ya. Nah, Ibu ingatkan kembali, pekan lalu kita sudah bahas tentang persamaan Bernoulli dan contoh-contohnya ya. Jadi persamaan Bernoulli, di mana di persamaan Bernoulli ini ada terlibat di situ energi kinetik, energi potensial, kemudian ada juga energi atau kerja injeksi ya, atau kerja jenis kerja yang lain, kemudian ditambah dengan friksi atau minus friksinya di sini ya. Nah, ini persamaan Bernoulli. Nah, sekarang ini contohnya ketika kita eksperimen menentukan pressure drop ya. Jadi delta P per delta X-nya versus laju alir. Ya, jadi misalnya contohnya tangki ini ya sebelah kiri ini kita isi dengan cairan, kemudian nanti tangki ini akan dihubungkan dengan pipa, di mana di pipa ini di sini ada palep ya untuk mengatur menutup atau membuka aliran. Kemudian eh, ini adalah eh, apa pipanya ya. Kemudian dipasang di sini pressure gauge di titik satu, kemudian di titik duanya kita pasang juga untuk menentukan berapa tekanan di titik satu dan titik dua. Kemudian ini adalah panjangnya. Ya, nah kemudian ketika keran itu dibuka, maka fluida akan mengalir ke bawah ya, melewati pipa ini, kemudian dia akan ditampung di sini ya, di tangki ini. Nah, artinya nanti kita akan tahu ya berapa eh, pressure dropnya tadi ya, jadi delta P per delta X versus Q ya. Q itu berarti laju alir volumetrik. Gimana cara menentukan Q-nya ya ketika fluidanya ditampung di sini ya, maka kita catat berapa lama ya sehingga dia bisa memenuhi um, tangki ini ya. Jadi sehingga didapatlah harga Q. Q itu satuannya liter per detik ya. Um, volume per waktu. Gitu. Nah, kemudian nanti kita buat grafik ya, buat grafik uh, dan kita hasilkan bahwa ada 3 daerah ya, 3 daerah yang akan dihasilkan di situ, di mana daerah pertama itu untuk laju alir yang sangat rendah, ya, maka delta P per delta X-nya itu, ya, atau pressure drop per unit panjangnya itu adalah sebanding dengan laju alir volumetrik pangkat 1. Jadi Q pangkat 1, ya. Tapi untuk aliran dengan flow rate-nya intermediate berada di antara rendah dan tinggi, maka sulit ya untuk kita tentukan ya berapa laju alir volumetriknya ya. Nah, kemudian tapi untuk laju alir volumetrik yang sangat tinggi, maka pressure drop per unit panjangnya itu sebanding dengan Q pangkat 1,8 sampai atau Q sampai ya Q sampai 2. Nah, kalau kita buatkan grafiknya, dia akan seperti ini. Nah, ya. Jadi kita buat grafik key laju alir volumetrik versus delta P per delta X, maka akan dihasilkanlah di daerah sini. Ini adalah daerah di mana laju alir daerah sini ya. Ini adalah laju alir di mana laju alir volumetriknya rendah. Nah, kemudian di daerah sini yang ini adalah untuk laju alir dengan untuk daerah di mana laju alir volumetriknya tinggi dan ini berada di antara intermediate tadi ya, di antara rendah dan tinggi tidak bisa kita tentukan. Jadi kalau misalnya untuk daerah yang kecil, laju alir volumetriknya rendah, maka delta P per delta X-nya itu adalah Q pangkat 1. Tapi kalau untuk yang berada di antara tengah-tengah ini sulit untuk kita tentukan ya. Nah, tapi kalau untuk yang lebih sangat tinggi, maka delta P per delta X-nya itu sebanding dengan Q pangkat 1,8 sampai 2 ya. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, aliran laminer dan turbulen. Jadi aliran laminer itu ketika pola alirannya itu masih lurus ya. Jadi arahnya masih ke satu arah gitu ya. Tapi ketika dia sudah acak random, maka itu disebut dengan aliran turbulen ya. Jadi laminar itu di sini. Nah, ini ketika ya misalnya proses pembakaran ya, pembakaran apa namanya pembakaran sampah gitu ya. Kalau di awal mungkin eh, dia masih asapnya tuh masih ini ya, masih satu arah. Tapi ketika sudah dibawa oleh angin, maka dia akan kemana-mana. Itu disebut dengan turbulen.
Kemudian jadi kalau kita bandingkan antara aliran laminer, transisi atau intermediate tadi ya dengan turbulen, itu di apa namanya di ringkas di tabel ini ya, bahwa kalau untuk aliran laminer arahnya hanya ke satu arah ya kayak gini. Tapi kalau untuk turbulen dia kemana-mana ya. Nah kemudian transisi ya diantaranya ya. Nah pressure drop delta P per delta X-nya itu atau pressure drop-nya itu sebanding dengan Q pangkat 1 kalau dia laminer. Tapi kalau dia turbulen, tergantung pipanya. Kalau pipanya kasar, dia Q pangkat 1,8 ya. Kalau pipanya halus ya yang ini 1,8, tapi kalau dia sangat kasar, maka pangkat 2 Q-nya ya. Nah, bicara bilangan Reynolds, kalau laminer biasanya kurang dari 2000, kemudian kalau turbulen lebih besar dari 4000 dan transisi diantaranya. 1,1758. Emang minus ya? Nah, sekarang kita bicara tadi aliran satu dimensi ya, friksi pada fluida yang mengalir Minusnya ini apa? secara steady state, arahnya satu arah ya. Jadi arahnya hanya satu arah. Kalau di sini kita lihat, berarti arahnya ke arah X, hanya ke arah X. Nah, ini titik referensinya ke arah jari-jari itu R, ke arah panjang pipa itu X di sini. Nah, di sini berarti hanya ke satu arah ya. Nah, berarti kita nanti buat neraca eh, gaya lah ya, neraca momentum atau neraca gayanya pada pipa ini gitu. Tapi karena dia di sini arahnya arah X, sementara luas luas perpindahan itu tegak lurus dengan arahnya, maka nanti luasnya itu adalah luas penampang dari pipa ini, yaitu VR kuadrat gitu ya. Jangan dilupakan kuliah momentumnya ya. Nah, sehingga didapat nanti ya bahwa gaya tekan gitu ya, tinggallah hanya gaya tekan. Gaya tekan itu adalah eh, delta P per luasnya. Delta P dikali luas A. Nah, tadi A ini tegak lurus dengan arahnya karena arahnya tadi ke arah ke arah X, berarti tegak lurus arah X itu adalah VR kuadrat. Sehingga eh, gaya tekannya adalah seperti ini. VR kuadrat dikali P1 kurang P2. Nah, untuk persamaan Bernoulli, kalau dia aliran laminer, persamaannya adalah seperti ini. Ini sudah ditentukan. Jadi friksi pada fluida ya yang mengalir laminer itu rumusnya seperti ini ya. F sama dengan minus delta P per rho, Q kali delta X, mu per rho, ini konstanta ya. Kemudian ini V D pangkat 4, D-nya itu diameter ya. Tapi kalau untuk aliran turbulen beda lagi, nggak berlaku persamaan ini. Jadi makanya nanti ditentukan dulu bilangan turbulennya berapa. Nah, sekarang kita contohnya ini ya, minyak ya. Jadi minyak di mana laju dari minyak mengalir ya, laju alir volumetriknya itu adalah 100 galon per menit ya. Jadi dia mengalir dari tangki A ke tangki B, tangki A-nya yang ini, Nah, dia mengalir ke tangki B. sampai 120. Tangki B ini terbuka ke udara ya. Kemudian panjang dari pipa ini dari sini ke sini itu panjangnya adalah 3000 feet, di mana jenis pipanya 3-inch schedule 45 ya. Diameter pipanya 3,068. Kemudian densitas dari minyak itu 58 ppm per feet kuadrat. Viskositasnya 100 centipoise. Level kedua level cairan di kedua tangki itu sama. Ya, tapi tangki kedua ini dia terhubung ke atmosferik. Pertanyaannya, berapakah tekanan di titik 1? Jadi P1-nya berapa? Tekanan di tangki A-nya berapa? Ini yang ditanya. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita buat persamaan Bernoulli-nya tadi ya. Persamaan Bernoulli-nya berarti tadi apa? Persamaan Bernoulli delta P per rho plus GZ ya, plus P kuadrat per 2. Nah, ini sama dengan minus DWAO per DM dikurang F, kan gitu ya. Nah, sekarang dia level kedua kedua cairan ya, antara tangki 1 dan tangki 2 sama. Kalau sama, berarti ini kita coret. Terus fluida mengalir di antara dua tangki itu terhubung dengan pipa.
pipa dengan diameter sama, otomatis kecepatannya akan sama. Sehingga ini kita abaikan. Ya. Kemudian tidak ada kerja yang dilakukan di sini. Ya, tidak ada kerja injeksi, tidak ada kerja misalnya tidak ada apa namanya? Salah. Tidak ada motor ya, tenaga yang digunakan untuk menggerakkan fluida. Berarti ini nah. Nah, sehingga nanti hasilnya delta P per U sama dengan minus F. Jadi nanti delta P per U sama dengan minus F. Tadi itu adalah yang persamaan yang tadi ya, yang di awal tadi. Sehingga bisa nanti diselesaikan. Nah, nanti akhirnya P1 dapat ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi persamaan akhirnya itu adalah ini. Delta P per U sama dengan minus F tadi ya, sudah dicoret-coret tadi. Nah, kemudian kalau kita ini lagi bahwa delta P itu adalah P1 dikurang P2. Jadi sama dengan minus rho kali F gitu ya. Nah, sekarang kita mau tahu dulu dia Renault numbernya berapa. Karena kalau dia bilangannya turbulen, dia nggak bisa. Kalau alirannya turbulen, Renault numbernya bisa dari 4000, berarti dia tidak bisa pakai persamaan yang di awal tadi. Nah, untuk mendapatkan Renault number, berarti kan rumusnya apa? Densitas dikali kecepatan, ya, dikali diameter, dibagi apa namanya mu. Nah, sekarang densitasnya tadi tahu di soal, dan diameter pipa tadi juga tahu, viskositas tahu, tapi kecepatan tidak tahu. Jadi kita tentukan dulu kecepatannya. Kecepatan itu adalah laju alir dibagi luasnya. Nah, laju alir volumetriknya tadi 100 galon per menit. Ya, dibagi VR kuadrat atau V per 4 D pangkat 2. Nah, D itu diameter pipanya tadi tahu. Kalau ini hanya konversi ya. Kalau ini konversi. Sehingga didapatlah kecepatannya itu adalah 4,37 feet per detik. Sudah dapat kecepatan berarti bisa masuk ke sini. Ya, densitasnya itu adalah ini. Kecepatannya ini setelah ditentukan di awal, kemudian ini diameter. Viskositasnya 100 centipoise. Yang ini hanyalah konversi. Nah, sehingga didapatlah Renault number-nya 97. Kalau Renault number 97 berarti dia laminet. Karena dia laminet berarti berlakulah tadi persamaan yang tadi ya, yaitu di slide ini. Ya, jadi berlakulah persamaan yang ini karena dia laminet. Ya, nah sehingga nanti apa namanya friksi pada fluida itu adalah minus delta P per U, sementara yang ditanya tadi adalah P1 delta P minus delta P itu berarti P1 dikurang P2 karena delta P itu kan P2 dikurang P1 tadi ya, sehingga P1 dikurang P2 sama dengan atau delta P lah yang ditanyanya itu sama dengan Q dikali ini ya. Kemudian ini masuk, ini adalah Q-nya ya, yang ini angka ini konstanta, ini viskositas, ini diameter, ini panjang pipa. Yang ini adalah konversi. Ini juga konversi, didapatlah tekanannya adalah 93 lbf per inch kuadrat atau 641 kPa. Terjawablah pertanyaan tadi. Tekanan di tangki A, yaitu sebesar ini. Oke, itu untuk aliran laminer. Kemudian contoh yang berikutnya, ini contoh untuk aliran laminar juga masih ya. Oke. Viskometer capillary, ya diagramnya seperti gambar di bawah ini, ya di mana dia memiliki reservoir. Reservoir itu diameternya itu lebih besar ya. Jadi diameter di sini lebih besar dan kedua tangki ya, maksudnya tangki yang atas dan pipa yang di bawah ini sama-sama terhubung ke udara. Ya, jadi delta P-nya 0. Nah, kemudian sampel diletakkan di reservoir, kemudian laju alirnya, fluida mengalir secara gravitasi ke bawah. Nah, di mana panjang pipa di sini itu adalah 0,1 meter. Kemudian diameter pipanya yang di sini itu 1 milimeter. Aduh salah. 1 milimeter diameter pipa. Kemudian tinggi fluida dari reservoir atas sampai ke bawah ke cup. Nah, maksudnya dari sini ke sini
itu adalah 0,02 meter. Nah, berarti kalau gitu panjang dari H-nya dari sini ke sini tingginya berarti 0,12 ya. Kemudian densitasnya diketahui, Q-nya 10 pangkat minus 8 meter kubik. Pertanyaannya, viskositasnya berapa? Balik lagi tadi ya ke eh, Yuk, kok apa tadi namanya? jelasin yang Ke ini? Aku udah tahu. eh, apa? Persamaan Bernoulli. Delta P per rho gitu ya. Terus Oke. ditambah GZ. Nggak tahu. Nah, ditulis aja terus del V kuadrat. Aduh, ibu lagi males nulis dan maunya ngomongnya cepet. Aduh, sama dengan minus dBAO per dm ya ditambah F ditambah F. Sumber gagasan. Dikurang ding, dikurang F. Nah, ini fluida mengalir ke bawah ya. Artinya nanti apa namanya? Delta P-nya ini bisa kita abaikan ya karena dia sama-sama yang ini ke atmosferik juga ke atmosferik. Kemudian dia mengalir ke bawah berarti GZ-nya tidak bisa kita abaikan. Tapi kecepatannya mengalir itu dianggap sama sehingga ini bisa dicoret. Tidak ada kerja, jadi tinggal delta GZ sama dengan minus L. Nah, gitu ya dari soal ini. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Oh, ini ya sudah dijelaskan di sini. Nih ya, jadi persamaan Bernoulli, kemudian ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, tinggallah ini. Didapatlah nanti bahwa F itu untuk laminar ini ya sehingga minus delta GZ sama dengan Q delta X dan seterusnya ya. Sehingga mu-nya didapatlah ini. Viskositas yang ditanyakan viskositas. Nah, lalu densitas tahu, ini densitas, ini konstanta gravitasi, ini panjangnya, yang panjang pipa dari atas ke bawah 0,12 meter tadi, ini diameter pipa, ini ya, dan ini adalah 10 pangkat minus 8 ini adalah Q. Ini delta X-nya. Sehingga didapatlah mu-nya seperti ini. 30 centipoise. Berarti Ya, yang paling garang di oke. ini Audi ya? Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, aliran turbulen. Nah, untuk aliran turbulen, rumusnya beda. Jadi kalau aliran turbulen, rumusnya itu adalah seperti ini. Friksi sama dengan, Emosinya kan kalau nggak 2F, kalau 2F dia begini, kalau 4F pakai yang ini. Sama aja ya. Nah, di mana F itu, F kecil itu adalah ini ya. Ya, kalau kita ini lagi ya, kita sederhanakan. Jadi beda ya antara laminar dengan turbulen. Nah, nanti kita butuh yang namanya, aduh, agak pusing tuh ya, karena belum sarapan nih kayaknya. Bentar. Jadi kalau kita lihat ini grafiknya, nanti kalian tentukan dulu ya apa kekasaran pipanya atau epsilonnya. Dan kemudian kita tahu diameter pipanya. Jadi nanti kita hubungkan epsilon per D-nya dengan Reynolds number. Ketika kita sudah tahu Reynolds number, kita tahu epsilon per D-nya, maka nanti kita akan bisa mencari faktor F-nya. Mungkin sebentar ya, Ibu stop dulu, nanti Ibu lanjutin. Ibu belum sarapan kayaknya agak ini, Ibu agak pusing. Bentar ya. Dibuka aja dulu, kan bisa di-download ya materinya, dibuka aja. Cuy, tanggal berapa sih? Tanggal 12. apa? Atau 11? Nak nginep mana bilang? Kau udah kesukaan. Kayak ada yang nampung bae. Trapel. Eh, mamangnya yang mau kok jauh itu. Kan udah aku bilang tanggal 12. Biasa, rayain ultah. Nak jalan-jalan. Kayak ada yang ultah.
Kau pakai suhu yang berapa? Cuy, kan? Yang kau lompat ini tekanan berapa? Kan suhunya yang ditanya. Tekanan. 12 lah. Berapa? 12 aku. Soalnya aku jam 4. Kasih. Ya udah tinggal diganti aja anjing. Payu. Puasa ya di situ. Kan tak aku kan tanggal 2 puasa. Kami nih kuat. Cai. Kau pikir tenang lah, Ibu di ini Lajo di panas. Ibu ini kemana? Tenang lah. Nah, woi, ikut. Tahu ya, aku izin dulu. Aku juga nak izin. Aku tuh bisa tak? Ke sana. Berempat, Bay? Hah? Berempat, Bay? Nah, yang lain. Bea tak? Beain dia lagi nganu asam lambung. Nganu runtuh lagi aja. Itunya. Tanya lama mereka dari sekarang biar tahu apanya. Ini kau mau jalan-jalan ya? Kau mau join? Enggak lah anjir, masa dewean cowok anjir. Lah, kamu mau ngerapel? Heeh. Enggak, kamu nak kemana? Lahat. Oh. 5 tahun dulu. So, cek jadwal. Tanggal berapa? 12. Februari. Enggak, dia ulang tahun. Februari. Pas. Pas. Iya. Enggak tahu dia pas. Ya aku nanya anjir. 3. Kan 3 berarti. 23 kan? 26. Oke, baik, lanjut ya. Jadi, Februari. jadi kita perlu tahu dulu ya Reynolds number-nya, apakah alirannya turbulen atau laminar. Nah, kemudian nanti kita butuh ini, kalau untuk aliran turbulen, kita butuh grafik ini ya. Jadi grafik ini nanti menghubungkan antara epsilon per D, jadi epsilon ini kekasaran pipa ya, D-nya diameter pipa, kita hubungkan dengan Reynolds number ya. Misalnya Reynolds number-nya 2 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Berarti kan di sini ya. Iya anjir. Di sini itu. Grup yang isinya Nah, cowok dewe. kemudian misalnya kekasaran pipanya 0,008 misalnya di sini. Aduh, yang ini berarti ya. Nah, nanti kita tinggal hubungkan aja ke atas. Kemudian kita ikutin grafik ini. Yang ini kita ikutin grafiknya. Hingga nanti bisa kita tarik berapa harga F-nya. Berapa harga F-nya. F yang ini. Itu ya. Jadi kita bisa tarik nanti berapa harga F-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti ada titik perpotongan antara epsilon per D ya. Epsilon per D dengan Reynolds number. Ya nanti lah ya pas contoh soal. Nah, jadi ini yang Ibu bilang tadi epsilon ya. Jadi itu tergantung dari jenis pipanya. Epsilon itu kekasaran pipa. Jadi kalau misalnya pipa, biasanya kan kita pakai yang komersial steel ya, yang baja itu ya. Nah, itu epsilonnya itu 0,018 inci atau sekitar 0,015. Nah, kalau bajanya baja yang ini beda lagi gitu ya. Jadi tergantung dari kekasaran pipa. Oi. Nah, kemudian sebenarnya ada 6 faktor ya yang mempengaruhi harga F tadi ya, faktor friksi tadi. Jadi faktor friksi ini dipengaruhi oleh 6 parameter. Yang pertama diameter pipa, kemudian kecepatan, terus densitas, viskositas, kekasaran pipa, dan panas friksinya. Ya, nah sekarang kita masuk ke contoh soal. Tidak nih, hampir. Dua reservoir dihubungkan dengan pipa. Di mana pipa itu panjangnya 2000 feet. Jadi pipa di sini panjangnya 2000 feet. Jenisnya 3-in schedule 45 ya. Diameter pipanya 3,068 inci. Kita ingin memompakan 200 galon per menit air. Berarti ini harga Q-nya. Dari satu tangki ke tangki yang lain. Dari tangki 1 ke tangki 2. Tapi tangki 1 ini terbuka ke udara, tangki 2 juga terbuka ke udara ya. Nah, ketinggian cairan sama. Ya, kemudian berapakah kerja pompa per unit massa dan berapakah daya yang diperlukan oleh pompa? Kemudian berapakah tekanan pompa itu kenaikannya? Nah, sekarang
berarti kita ke persamaan Bernoulli lagi. Ya, tadi persamaan Bernoulli-nya delta, tadi ya P per O plus GZ plus V kuadrat Mahal, Cok. per 2 Emak nyewa mobil. Nyewa mobil ya? Tapi sama motor dengan pun mahal. ya minus Orang dw 180. AU per dm dikurang F. Apa enggak? Nah, kan gitu. Jadi tangki dua-duanya sama-sama terbuka ke udara. Karena sama-sama terbuka ke udara, berarti ini bisa kita coret. Ketinggian cairan di kedua level sama, berarti ini kita coret. Ya. Kemudian tidak ada kerja, ada kerja ya, ada kerja nih ya, pompa ya, pompa. Nah, artinya ini kecepatan juga bisa dicoret ya. Berarti di sini dWAO per dm itu sama dengan minus F. Ya, jadinya ya. Nah, nanti yang ditanya adalah berapa kerja pompa per unit massa, ya, dWAO per dm, kemudian berapa dayanya dan berapa beda tekanannya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi kita buat ini sudah tadi sudah jelaskan, kita buat sama modelnya, kemudian tadi kedua tangki terbuka ke atas, ini juga ketinggian level sama, kecepatannya juga sama, sehingga tinggal ini. Ya. Nah, sekarang dari tabel tadi mengenai sasaran batas tadi, ya. Kalau pipa baja komersial, maka tadi 0,018 inch. 12 bar itu berapa KPA? Nah, sehingga epsilon per D itu adalah ini ya, ini epsilonnya, ini diameter pipanya. Dapatlah 0,006 ya. Kok Ibu nulis lagi? Kan udah ada di sini. Oh iya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau tahu lagi gitu ya. Jadi dihapus dulu aja. Kita lanjut ke slide berikutnya aja. Nah, kita ingin tahu lagi berapa Reynolds number-nya. Nah, untuk mendapatkan Reynolds number tadi rumusnya densitas ya, densitas dikali kecepatan dikali diameter dibagi mu. Nah, sementara kecepatannya kita nggak tahu. Nah, sama kayak yang tadi, kecepatan kita tentukan, di mana kecepatan Q per A, Q-nya tadi 200 galon, A itu luas perpindahan, ya, diameternya ini. Kalau yang ini cuma konversi aja, sehingga didapatlah harga V-nya. Harga V dapat masukkan ke Reynolds number. Setelah dihitung, Reynolds number-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5. Berarti dia turbulen. Kalau turbulen berarti persamaan yang tadi ya, F-nya tadi itu ya, yang ada faktor friksinya. Nah, oleh karena itu kita butuh kita butuh grafik tadi. Jadi kita hubungkan epsilon per D-nya kan ini ya, 0,0006 ya, sehingga didapat nanti faktor friksinya 0,0048 ya. Jadi kita balik aja dulu ke ini, ke grafik yang 0,006 dengan 2 kali 10 pangkat 5. Nah, grafik ini. Ya, jadi tadi 0,006 itu berarti di sini ya. Ya, dulu ini ini kita harus ini ya. 0,006 itu di ini 4 ya, di sini ya. Yang ini kan? Ya. 8, itu 8. Berarti di sini dong, yang di sini. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, yang ini. Ini kita buat dulu grafiknya begini. Seperti ini, terus dia naik ke atas, terus ke situ ya. Nah, kemudian kok nggak ke ini? Ya Allah. 0,006 kan? Ya, dihapus lagi deh. Oh, itu punya Anin. 0,006-nya itu di Gitu. ini 2. Gue pikir
sini ya, di sini di atas. Aduh, nggak bisa. yang susah ya gambarnya. Nanti kalian coba buat di rumah ya. Kesian. Harus pakai pensil ya. Nah, yang ini kita buat terus ya ke atas lagi, terus gitu. Jadi lengkungannya sama ya, karena ini adalah aliran turbulen. Jadi aliran turbulen tuh begini. Nah, gitu ya. Nah, begini gitu ya. Jadi grafiknya harus mengarah ke sini gitu. Nah, sudah dibuat 0,006, kemudian eh, apa namanya? Renault numbernya tadi 2 kali 10 pangkat 5 ya. Mungkin di sini. Nah, ketemulah dia di sini. Ketika dia ketemu di sini, kita tarik ke kiri. Dapatlah 0,0048. Silakan kalian buat sendiri nanti ya, biar paham. Jadi F-nya dapatnya 0,0048. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi 0,0048 dapat harga F. Harga F dapat, maka kita bisa buat persamaan tadi, friksi tadi. Ya, di mana friksi itu delta P per rho sama dengan minus F. Tadi kan yang ditanya delta P ya. Nah, delta P per rho-nya ya. Atau delta P lah ya, delta P-nya. Nah, sekarang rumusnya itu adalah ini. Ya, sekarang oke, kita mau mencari friksi dulu ya. Nah, berarti minus 4 dikali F-nya ini. Terus delta X-nya tadi panjang pipa 2000 feet, kecepatannya 8,68. Ini ya kecepatannya. Kemudian diameternya ini. Kalau ini hanya konversi. Didapatlah delta P per rho-nya adalah minus 176 atau friksi lah ya. Jadi friksi pelidaknya didapat 176 pit lbf per lbm. Friksi sama dengan delta P per rho. Nah, terus kita ke slide berikutnya. Habis itu yang ditanya tanda negatif menunjukkan bahwa kerja dilakukan pada fluida. Oke. Nah, terus tenaga pompa berapa? Tenaga pompa itu rumusnya PO sama dengan DWAO per DT. Jadi kalau kita jadikan ini adalah massa, berarti DWAO per DM ini adalah laju alir massanya. Ya. Nah, laju alir massa laju alir iya mass flow rate maksudnya laju alir volume laju alir massa ya laju alir massanya itu adalah caranya adalah Q dikali densitas ya sama dengan gitu ya. Ini kan satuannya liter misal ya liter per detik ini kilogram per liter misalnya. Ya, jadi satunya kilogram per detik benar. Jadi Q dikali densitas. Q-nya tadi dari soal 200 galon, kemudian densitasnya 62. Kalau yang ini konversi didapatlah laju alir massanya 27,8. Nah, kemudian berarti daya pompa itu rumusnya dW AO per dm dikali M. Nah, ini tadi DWAO per DM-nya adalah ini ya 176. Dari mana ya? Dari yang sebelumnya tadi ya. Yang ini. Nih. Yang ini ya. Ini. DWAO per DM-nya yang ini. Tuh ya. Ingat ya yang sebelumnya lagi. Kita balik ke ini. Bahwa DWAO per DM itu adalah minus F. Ini kan minus F. Sementara yang ini tadi, aduh, balik-balik jadinya. Nah, yang ini tadi, hapus dulu ini ya. Nah, oke. Nah, sementara apa namanya? Ya, ini tadi adalah harga F-nya ya, harga friksinya. Sehingga friksi atau DWAO per DM sama aja. Nah, PO berarti daya pompanya DWAO per DM-nya dikali M ya. Nih, M-nya ini. Atau kita hapus dulu semua biar jelas. Nah, begini. Jadi, ini adalah DWAO per DM-nya, ini adalah M-nya. Kalau ini
konversi aja. Didapatlah daya pompanya itu adalah minus 8,9 HP. Nah, kemudian yang ditanya tadi delta P ya sebenarnya. Nah, delta P per rho tadi kan friksinya. Delta P per rho tadi kan ini 100 minus 176 delta P per rho-nya. Maksudnya DWAO per DM-nya ya. Nah, sehingga delta P-nya itu adalah minus densitas dikali DWAO per DM. Ini densitasnya. Nah, didapatlah perbedaan tekanannya adalah seperti ini. Ya, jadi semua pertanyaan sudah terjawab. Tekanannya berapa, daya pompa berapa, kerja yang dilakukan oleh pompa berapa sudah dapat terjawab. Jadi ada 3 pertanyaan tadi ya. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Ini adalah contoh lainnya lagi. Jadi tangki gasolin, ya ini ya, yang sebelah kiri ini berisi gasolin, bensin ya. Kemudian dia dialirkan ke truk ya, secara gravitasi. Nah, kemudian kedua, baik tangki maupun truk ini dia terbuka ke udara. Ya. Nah, kemudian pipa antara tangki dan truk itu 200 feet pipanya ya, yang mengalirkan tangki ke truk itu ya. Itu adalah 200 feet. Tipenya 1 inch schedule 40 commercial steel pipe ya. Kemudian kedua tangki terbuka ke udara. Level tangki 20 feet. Jadi level ketinggian maksudnya ya. Ketinggian cairan di tangki dan juga level cairan di truk itu adalah 20 feet. Nah, pertanyaannya berapakah laju alir gasolinnya? I-nya berapa? Balik lagi kita ke persamaan Bernoulli. Ini P per rho ditambah GZ ditambah V kuadrat per 2. Nah, ini sama dengan minus DWAO per DM kurang M. Nah, sekarang kedua tangki dia terbuka ke udara, berarti ini bisa dicari. Terus ketinggian tangki beda, berarti nggak bisa dicari. Kecepatan tangki mengalir di pipa sama. Ini. Terus tidak kerja, ini dicari. Berarti nanti tinggal delta GZ sama dengan minus F ya, sehingga didapatlah slide berikutnya. Nah nih, jadi tinggallah minus delta GZ sama dengan minus F, di mana minus F itu friksi ya, hasilnya rumusnya adalah ini. Oke, nah sekarang silakan dibaca-baca dulu. Ibu mau nge-WA sebentar ya, karena ibu telat ke kantor, jadi mau izin. Jambi kerinci gitu. Nah ini, ini. Kau sedusun sama Popo ya? Popo Berti. Oke. Dia kan di rumah bapak. Nah, habis itu kita mau tahu delta GZ-nya berapa ya? Tadi yang ditanya apa sih? Coba lagi ke slide berikutnya. Flow rate ya, flow rate. Nah, sekarang kita ingin tahu dulu berapa harga F-nya, ya, faktor friksinya. Friksinya, maka kita cari dulu faktor friksinya. Oleh karena itu kita harus tahu dulu epsilon per D-nya. Ya, pipanya sama kayak tadi, commercial strip, sehingga epsilonnya 0,0018, diameternya sekian, sehingga nanti epsilon per D-nya 0,0017. Nah, sekarang kita lihat ini ya, ini caranya adalah kita lihat berapakah nilai kekasaran pipa, atau yang memungkinkan, bukan maksudnya di sini, dengan nilai kekasaran pipa ini ya, epsilon per D ini, harga F-nya berapa? Kau bisa lihat FYP aku? Ih, lewat terus anjir. Oke. Harga F-nya berapa? Tapi kita harus tahu dulu kecepatan pipanya. Nah, untuk kecepatan pipa itu dari sini ya, dari persamaan ini ya. Persamaan yang ini. Jadi
Ini berarti kan V itu sama dengan, ini jangan dilihat. Jadi V itu adalah delta GZ, jadi D dikali 2 kali G kali delta Z dibagi 4F. Nah itu ya, ini dia ya, pangkat setengah. Jadi V itu adalah kita tentukan dari persamaan ini. Ya, karena dia dianggap turbulen lah ya. Nah, didapatlah V-nya itu adalah 4,96. Nah, dari 4,96 ini kita cari Reynolds number-nya. Reynolds number-nya adalah 48 kali 10 pangkat 4. Jelas ya, turbulen berarti kan ya. Nah, dari Reynolds number sekian, dicek dulu. 4,8 kali 10 pangkat 4 ya, ingat ya, 4,8 kali 10 pangkat 4, kemudian epsilon per D-nya 0,1. Ibu nggak bawa pen. Berapa nih? Reynolds number-nya 4,8 dikali 10 pangkat 4, epsilon per D-nya 0,0017 ya. Berapa nilai F-nya? Ya, sekarang kita balik ke, ini dihapus dulu. Ke slide berikutnya. Yang tadi. Yang ini. Nah, jadi kita hubungkan ya. Nilai epsilon per D-nya 0,0017. Di mana dia? Di sini. Ini 001 di antara ini ya. Di antara ini dan ini. 0,0017 berarti ya di sinilah kali ya. Nah, di sini berarti kita nanti buat grafik lagi seperti ini, terus begini, terus dia ke sini. Nah, Reynolds number-nya tadi 4,8 kali 10 pangkat 4 di sini. Taruhlah di sini lah ya. Tarik ke atas. Shh, gitu ya. Berarti harga F-nya adalah nih 0,006-an ya. 0,006-an mungkin ya. Coba agak teliti lah ya ininya. Pokoknya cara melihatnya seperti itulah. 0,006-an harga terkaan awalnya. Nah, nih. Jadi nilainya itu kalau dilihat itu sebenarnya dari grafik tadi, itu nilainya antara 0,0056 sampai 0,008. Jadi kita terka awal dulu, harga F-nya 0,0057 gitu ya. Nah, dari 0,0057 itu masuk ke sini maksudnya tadi tuh. Ya, 0,0057 masuk ke sini, didapatlah harga P-nya, kemudian Reynolds number-nya, terus dihubungkan. Tapi tadi 0,006 ya, berarti terkaan awalnya salah. Nah, terkaan kedua, nanti kita buat lagi, kita hitung lagi ya, menjadi, kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi setelah dicek tadi dengan Reynolds number 4,8 kali 10 pangkat 4, nah, jadi nilainya itu adalah 0,0065. Kalau Ibu tadi kan 0,006 ya. Karena memang bacanya tadi Ibu kan sekilas saja ya, nggak teliti ininya ya. Nah, nilai F 0,0065 ini kita jadikan terkaan berikutnya. Ya, kita balik lagi ke tadi, harga V-nya ditentukan lagi dengan harga F sekian, didapatlah ini, Reynolds number-nya ini. Nah, terus kita lihat lagi gambar tadi. Kita lihat lagi gambar tadi, kalau dengan Reynolds number sekian, epsilon per D-nya sekian, itu harga F-nya benar nggak 0,0065? Ternyata benar. Ya udah, berarti itulah nilai yang sebenarnya. Nah, sehingga tadi pertanyaannya adalah Q. Q itu ya adalah rumus Q itu sebenarnya kecepatan dikali apa? Luas. Ya, kecepatannya ya, kecepatan dikali luasnya ya, bukan ya. Tapi kok di sini Q sama oh, lihat ini ya. Lihat appendix A3. Oke. Jadi Q-nya itu untuk kita tahu berapa galon per menit ya. Harga Q-nya itu lihat appendix yang A3. Nanti dapatlah 2,69 dari appendix A3 ini. Terus V-nya dapat sehingga hasilnya adalah Q-nya sekian. Oke, itu ya. Oke, nah sudah kayaknya. Kalau ini lain lagi ya. Sekarang nanti silakan dicoba oret-oret lagi kalau contoh soalnya seperti ini. Kalau yang tadi kan udah Ibu jelaskan. Ya, dari mana dapatnya.
Oke, ini mungkin enggak. Terus kalau untuk gas ideal berlakulah hukum gas ideal ya, bahwa PV sama dengan nRT atau densitas udara itu kalau udara ya, itu adalah tekanan dikali berat molekulnya dibagi RT. Ya, itu densitas airnya. Oh, ini dari soal yang tadi ya. Soal yang Ibu suruh belajar tadi ah. Nah, didapat data P-nya. Oke, yang itu mungkin nggak terlalu Ibu jelasin ya. Silakan dibaca sendiri. Caranya sama aja kayak tadi. Persamaan Bernoulli-nya kita apa namanya? Kita eh, buat. Terus yang mana kira-kira yang bisa kita coret dari proses itu? Misalnya kalau misalnya tekanan kedua tangki sama-sama terbuka ke udara, berarti kan delta P-nya nggak ada. Bisa dicoret. Atau kecepatannya sama bisa dicoret. Oke, itu ya. Ini tentang udah kayaknya. Nah, ini PR silakan dikerjakan. Kayaknya Ibu nggak sempat lagi untuk meminta kalian buat file presentasi karena memang telat ya, telat. Terus Ibu kemarin juga sekali nggak hadir, terus juga Pak Prahadi sepertinya materinya kurang kemarin jadi agak ngebut Ibu ya. Jadi artinya tugas dua-duanya dikerjain. Oke, ntar ini Ibu tutup dulu. Tugas dua-duanya dikerjain. Kemarin ada yang nanya kerjain nggak, tugasnya dikerjain nggak? Kalau saran Ibu dikerjain aja, ada slot tugas, tapi kerjainnya per kelompok aja. Jadi nilainya nilai kelompok, silakan dikerjakan dengan baik. Karena nanti nilainya semuanya ya. Jadi ini berapa orang sih? Kalau Indralaya ini total jumlahnya berapa? Siapa ini? Wahyu, kelas B. Awan, kelas A berapa? Sebentar Bu, coba Wan cek ulang Bu. Ya. Kalau sekarang 70, ada 80 nggak? Ada 80 kali ya. Jadi gini, satu orang, gini, kelas A, satu kelompok itu terdiri dari 10 orang. Kelas A dari NIM pertama sampai NIM ke-10 itu kelompok 1, kelompok 2, 11, dan seterusnya. Gitu ya. Ibu berdasarkan NIM. Terus yang kelas B juga seperti itu. Kalau misalnya kalian NIM-nya NIM ganjil genap, pokoknya dia dari NIM teratas sampai yang ke-10 itu kelompok pertama. Nah, buatlah. Jadi masing-masing kelompok 10 orang. Nah, tadi ada tugas, kemudian tugas yang waktu itu sekali itu juga dikerjain, jadi ada 2 tugas. Nah, terus nanti ketemu Ibu ujian. Ujiannya di pekan kelima. Ibu ngambil nilai ujian di pekan kelima ya. Ujiannya berarti offline ya. Mau offline apa mau online? Online Bu. Kalau mau online agak sulit. Kalau offline agak mudah. Mau online apa mau offline? Nanti ya pekan depan Ibu tanya lagi ya.